Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, langsung saja aku akan share seperti biasa ya kegiatan sehari-hari gitu. Nah, ini tuh kegiatannya waktu aku masih di kampung halaman. Nah, ini tuh ceritanya aku baru sempat ngedit. Nah, jadi kalau pas misalkan di kampung itu aku jarang banget ya pegang HP. Paling kalau misalkan pegang HP tuh ya pas nge-shoot kayak gini aja video-video. Terus kalau misalkan ada telepon atau WA masuk, itu juga jarang ke respon ya sama aku. Karena kemarin itu kalau di kampung itu ya aku manfaatin aja sih ya buat ngobrol bareng, quality time sama saudara dan sama orang tua aku. Ini tuh di siang hari ya kegiatannya. Ini tuh H-2 sebelum lebaran aku bikin videonya. Jadi ini tuh aku ceritanya lagi ngomong ponakan sama anak aku Abi. Nah, ini tuh juga ada ibunya aku manggilnya emak ya. Jadi Abi ini kalau misalkan di kampung itu temannya nggak terlalu banyak ya, nggak kayak waktu di perumahan di kota Karawang. Jadi dia itu mainnya cuman sama ponakannya aku. Nah, kebetulan tadi ponakannya aku itu namanya Vano. Dia itu juga merantau juga sama ayah dan ibunya. Dan kebetulan pas lebaran kayak gini momennya dia juga pulang kampung. Jadi kita kadang ketemu di sana, maksudnya di Kerawang, karena Kerawang sama Bekasi itu jaraknya nggak terlalu jauh, dan ketemu juga pas di kampung kayak gini. Dia itu lucu ya, ngegemesin gitu, berat badannya itu hampir 22 kilo, endut banget karena dia tuh lumayan ya makannya dan ngemilnya juga suka. Nah, ini tuh aku bikinin gorengan sosis goreng buat Abi dan Vano. Nah, ini tuh aku nyambi bikin cemilan buat lebaran ya. Ini tuh kacang sembunyi, cuman aku bikinnya pakai kulit pangsit. Jadi ini tuh udah praktis banget, tinggal potong-potong. Jadi tinggal masukin kacang gorengnya ke dalam kulit ini. Jadi nanti tinggal goreng. Nah, kalau pas dulu banget waktu aku belum tahu kalau misalkan pakai kulit pangsit ini bisa, jadi aku bikin adonan sendiri dari terigu, mentega dan juga telur. Cuman kalau misalkan pas digorengnya itu agak lama ya, karena kalau pakai adonan sendiri itu jadi adonannya itu agak basah. Jadi lebih praktis pakai kulit pangsit ini ya, karena dia itu kulitnya agak tipis jadi digorengnya lebih cepat. Kalau dari segi rasa sih emang enakan kulitnya bikin sendiri ya, agak gurih gitu, dan teksturnya juga lembut. Kalau ini tuh agak renyah dan kering gitu. Nah, ini tuh anak-anak tadi minta digorengin lagi sosisnya, padahal tadi aku udah goreng 4 atau 6 dan udah kehabisan. Nah, ini tuh mereka minta tambah lagi. Oke lah, nggak apa-apa, yang penting anak-anak anteng. Jadi kalau di kampung itu kayak nyari frozen kayak gini, kayak sosis, bakso, nugget-nugget kayak gitu. Jadi agak susah ya, soalnya tempatnya lumayan jauh. Jadi ini juga aku nemunya cuma satu tempat gitu ya, di kecamatan. Dan kalau misalkan kayak warung jajanan atau kelontongan kayak gitu juga agak jauh ya, jaraknya dari rumah, karena di kampung itu biasanya penduduknya nggak terlalu padat ya, jadi rumahnya itu masih agak jarang-jarang kayak gitu. Nah, ini tuh aku udah mulai proses goreng kacang umpet atau kacang sembunyinya ya. Ini tuh yang penting minyaknya harus panas dulu, nanti proses penggorengannya biar bisa lebih cepat dan hasilnya juga akan lebih crunchy. Jadi pas di kampung itu aku sukanya atau sibuknya itu masak-masak kayak gitu ya. Kayak bikin kecimpring, terus keripik singkong, terus kacang bawang, ada juga tape ketan, rengginang dan juga kacang sembunyi. Ya udah, pokoknya sebelum lebaran itu bebikinan mulu ya di dapur pokoknya ngopreknya. Kadang kalau misalkan sambil ngasuh sembari ngasuh aku bikin apa kayak gitu. Kayak misalkan contohnya bikin kayak kacang sembunyi, terus bikin kacang bawang. Jadi misalkan anak-anak mainnya di teras, ya udah aku kacangnya aku bawa ke teras kayak gitu aja sih kesibukannya waktu di kampung. Nah, alhamdulillah ini tuh udah beres ya. Kemarin itu jadi sekitar 4 toples atau berapa gitu. Nah, ini tuh belum semuanya ke ini ya,
belum semuanya ke foto, soalnya aku tuh kemarin besoknya masih bikin lagi, soalnya kulit pangsitnya masih ada sisa, jadi lumayan lah aku bikin aja. Oke, malam harinya ini aku ngajak Abi dan juga Vano sama ibunya ke pasar malam gitu ya. Ini tuh di dekat pasar di kecamatan. Lalu lumayanlah buat hiburan anak-anak di sini tuh. Jadi anak-anak bisa bermain di tempat pasar malam ini. Ini tuh jaraknya nggak terlalu jauh ya dari rumah, mungkin cuman 10 menit nggak ada itu kita udah nyampe di sini. Nah, ini tuh samping pasar gitu, pasar tradisional di kecamatannya aku. Nah, jadi malamnya itu ada pasar malam ya. Nah, ini Abi sama Vano lagi main mancing-mancingan gitu, tapi karena hujan terus abinya juga udah bosenan, jadi mainnya cuma sebentar-sebentar aja sih, main kayak pancingan, terus kereta-keretaan, kemarin juga pesawat-pesawatan. Ya apa aja sih yang mungkin Abi sama Vano itu bikin penasaran, ya dicobain aja sama mereka. Nah, di sebelah kanan mancing-mancingan ini tuh ada permainan kora-kora ya, si Eli atau ibunya Vano itu ngajakin aku naik, cuman akunya nggak terlalu berani ya, nggak berani aja sih emang, karena aku tuh takut sama ketinggian. Jadi kita mutusin untuk balik ke rumah, cuman di tengah jalan kita tuh lihat martabak terang bulan, jadi kita putusin buat beli kue martabak, cuman mau beli yang martabak asinnya aja. Ini tuh lumayan murah, jadi 2 telur itu harganya cuma 10.000. Tapi telurnya bukan telur bebek ya, telur ayam biasa. Nah, ini keesokan pas hari lebarannya, ini tuh ada tamu anak-anak kecil gitu, tetangga aku lucu banget. Jadi keinget waktu masa kecil ya, waktu dulu itu juga kayak gini rombongan gitu anak-anak kecil supaya dapat kayak uang saku atau fitrah kalau disebutnya ya. Jadi lumayan ya buat uang jajan. Nah, kemudian habis dari sini kita itu muter ya ke tetangga silaturahmi kayak gitu. Dan ini tuh lebaran kedua aku mau ke rumah Pak D-nya aku yang ada di kota kabupaten. Sekalian nanti aku mau main ke Mojosemi Park. Ini tuh ke daerah gunung di lerengnya tapi ya. Jadi jalannya emang agak berkelok-kelok. Pokoknya serem banget ya, apalagi kalau misalkan lagi gerimis dan berkabut bener banget. Pokoknya jalannya itu nggak kelihatan ya, tembus pandangnya itu cuman 1 meter. Nah, ini tuh aku sama Abi dan bapaknya udah nyampe ke Mojosemi Park. Nah, ini tuh sebenarnya dulu sebelum dibikin Mojosemi Park dulunya adalah bumi perkemahan, karena di sini tuh kayak hutan lindung gitu. Cuman 2 tahun terakhir atau 3 tahun terakhir ini baru dibuka atau dibikin baru lagi yang namanya Mojosemi Park. Jadi ini tuh isinya ya kayak tempat nongkrong, makan, terus tempat penginapan yang dari box kontainer kayak gitu. Terus ada outbound dan ada juga taman dinosaurus. Dulu biasanya kalau misalkan libur lebaran pas waktu pulang kampung itu aku sama suami dan anak aku biasanya ke Telaga Sarangan atau ke Telaga Ngebel, cuman ini pengen nyobain ke Mojosemi Park. Nah, kemarin itu kita top up 200.000, aturannya untuk pertama kali ke situ memang segitu ya, dan nanti tiketnya untuk masing-masing orang 45.000 kali 3 masih ada sisa 65.000. Nah, nanti tuh bisa dibalikin ya atau bisa diambil kembali si sisa kembaliannya itu. Nah, ini Abi lagi foto-foto ya. Di sini tuh ada banyak pemandangan. Emang bagus banget ya kalau misalkan buat foto-foto kayak gitu. Nah, yang namanya di kawasan hutan lindung pasti banyak ya pepohonan kayak gitu. Nah, ini tuh umurnya udah puluhan tahun banget ya, udah tua-tua gitu pohonnya.
Dan ini kita udah memasuki taman dinosaurusnya. Nah, ini tuh bisa gerak-gerak sendiri ya. Mungkin pakai alat atau baterai lah, nggak ngerti pokoknya. Jadi kalau misalkan ada yang lewat, nanti si dinonya ini bisa bergerak sendiri dan bisa bersuara sendiri. Cuman si Abi itu kalau misalkan suruh megang atau suruh mendekat itu dia nggak berani ya. Jadi cuman di luarnya aja. Oke, ini tuh malamnya ya udah agak sepi banget. Kemarin ini udah H+2. Biasanya kalau dulu zaman dulu banget itu tuh masih agak rame ya kalau misalkan H+2. Paling kalau misalkan agak sepi tuh H+4 atau H+5. Nah sekarang suasananya tuh lebaran emang udah agak beda ya, nggak seperti dulu kayak gitu kalau menurut aku. Nah ini malam harinya si Abi minta belajar katanya, mungkin dia bosannya kalau cuman main-main aja, jadi aku beliin pensil warna dan buku gambar. Kadang kalau dianya udah mulai bosan lagi, aku paling ngajak dia main ke rumahnya Vano. Jadi di rumah samping mbahnya aku itu ada rumah anaknya mbah aku, yaitu mbahnya Vano, jadi deket gitu ya kalau misalkan main ke rumahnya Vano. Jadi kalau misalkan udah malam tuh kita jarang keluar kemana-mana ya. Soalnya di sini tuh sepi banget dan jarang ada anak-anak, jadi keseringannya ya di dalam rumah aja. Nah ini tuh video terakhir ya, maksudnya stok video terakhir yang pas di kampung. Nah nextnya paling aku bikin video pas aku udah di Kerawang ya, suasana di Kerawang atau di perumahannya aku. Nah cukup sekian ya video dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.